Saya merasa bahwa sebagian besar sekolah saat ini cenderung menjaga siswa mereka tetap dalam tingkat kesadaran yang terbatas. Dalam pandangan mereka, kebenaran datang dari otoritas. Kepintaran diukur dari kemampuan menghafal dan mengulang, dan mereka yang tidak mengikuti aturan akan dihukum. Sangat sedikit yang mengajarkan siswa untuk berpikir kritis. Mungkin karena dengan tidak diajarkan berpikir kritis, siswa tidak akan menantang guru mereka atau mengganggu sistem yang ada. Tetapi untuk berkembang dan sukses dalam hidup, kemampuan berpikir secara mandiri, logis, dan kritis sangatlah penting. Namun, seperti halnya hal-hal berharga lainnya, ini tidak mudah dicapai. Banyak orang berpikir bahwa berpikir hanya sebatas memiliki pikiran. Mereka hanya menyadari secara samar-samar tentang ide-ide yang muncul di kepala mereka, seolah-olah datang dari bawah sadar. Setiap orang memang punya pikiran, tetapi itu bukanlah sebuah keterampilan. Keterampilan yang sebenarnya adalah kemampuan untuk mendengarkan pikiran-pikiran tersebut secara aktif dan mengembangkan argumen yang saling bertentangan di dalam diri kita. Dalam arti lain, untuk menjadi seorang pemikir yang efektif, kita harus bisa seperti memiliki dua orang yang berdebat di dalam pikiran kita pada saat yang sama. Itulah cara saya berpikir. Ketika saya menghadapi masalah yang perlu dipecahkan atau pertanyaan yang perlu dijawab, saya membiarkan bagian-bagian yang berbeda dari pikiran saya memegang sudut pandang yang berbeda. Lalu saya biarkan mereka berdiskusi dan berdebat. Namun, karena pengetahuan saya sering terbatas, saya biasanya mencari informasi tambahan dari berbagai sumber, seperti podcast, buku, atau pendapat orang-orang di sekitar saya, untuk memperluas perspektif saya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman pribadi, terutama ketika pengalaman kita masih sedikit. Itulah sebabnya saya menggunakan pengalaman dan gagasan orang lain untuk memperkaya argumen saya. Bisa dikatakan, 90% dari pikiran saya hari ini berasal dari mendengarkan dan belajar dari orang lain selama bertahun-tahun. Setelah argumen-argumen dalam pikiran saya berdiskusi satu sama lain, saya akan sampai pada sebuah hasil akhir. Bisa berupa pandangan baru yang saya capai, atau perubahan dalam cara saya menjalani hidup. Proses ini menjadi sangat menarik ketika kita memikirkan hal-hal yang benar-benar membuat kita penasaran. Tidak ada yang mengajarkan saya untuk berpikir seperti ini di sekolah. Tidak ada yang menjelaskan kepada saya apa itu berpikir. Proses berpikir bukanlah serangkaian langkah yang berurutan, melainkan sebuah perjalanan seumur hidup, di mana pembelajaran, pemikiran, dan hasilnya terus mengalir, selalu memperbarui keyakinan dan pengetahuan saya. Salah satu alat paling kuat untuk mendukung proses berpikir ini adalah menulis. Karena menulis sebenarnya adalah bentuk berpikir yang terorganisir. Ketika kita ingin menemukan solusi untuk sebuah masalah, atau seperti dalam kasus saya, mencari topik untuk video YouTube, kita bisa memulainya dengan menulis. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang kamu tulis pada awalnya mungkin tidak begitu bagus. Kamu akan perlu membaca lebih banyak, istirahat untuk merenung, lalu memperbarui apa yang sudah ditulis. Proses menulis yang terus-menerus ini akan mengasah pikiranmu secara luar biasa, atau dengan kata lain, membuatmu jauh lebih cerdas. Pelajaran paling penting yang saya pelajari dari proses ini adalah bahwa kita harus melepaskan ego kita. Tujuan dari berpikir bukanlah untuk mempertahankan diri, melainkan untuk membiarkan ide-ide yang salah mati, alih-alih diri kita yang terjebak di dalamnya. Rasa puas yang akan kamu dapatkan dari meningkatkan kualitas ide-idemu jauh lebih besar daripada sekadar mencari pengakuan dari orang lain. Jangan jadi tipe orang yang selalu ingin benar. Kadang, cukup dengan berkata, "Oh, mungkin kamu benar," lalu melanjutkan hidupmu, itu sudah lebih dari cukup. Segala bentuk ngotot yang berlebihan hanyalah sikap kekanak-kanakan yang tidak memberikan manfaat apapun bagi perkembangan diri. Saya pribadi berusaha mencintai ide-ide saya hanya sampai pada titik di mana saya siap melepaskannya ketika menemukan ide yang lebih baik. Singkatnya, saya menantangmu untuk memulai perjalanan belajar seumur hidup dari sekarang. Sekolah mungkin telah meredupkan gairah belajarku, tetapi buku-buku berhasil menyalakannya kembali. Di deskripsi video ini, kamu akan menemukan daftar 5 buku yang telah memberi saya momen aha dalam berpikir. Setiap buku sangat beragam,
Dan saya sarankan kamu memilih satu yang paling menarik bagimu, lalu mulai membacanya. Jika kamu merasa ada resistensi dalam dirimu untuk membaca, saya punya satu pertanyaan. Apakah ada hal yang lebih penting yang perlu kamu lakukan? Apa yang lebih berharga daripada memperluas wawasanmu dan mempelajari pelajaran yang bisa bertahan seumur hidup? Jika memang ada, itu tidak masalah. Tapi jika tidak, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan dengan teman-temanmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.